أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini di hari Jumat pekan Ganjil bismillah kita bisa berkumpul bersama di sini di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mengaji, menuntut ilmu, taqarrub ila Allah. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amal ikhlas lillahi ta'ala dan amalan yang kelak kita harapkan menjadi hujjah pembela kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para jamiah dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan dari mengambil faedah kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah yang berkaitan tentang kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kita semuanya adalah abdun min ibadillah. Kita semuanya, siapapun, apapun pekerjaannya, ya apapun jabatannya, bagaimana kedudukannya di mata manusia, semuanya adalah sama di hadapan Allah sebagai abdun min ibadillah, sebagai hamba di antara hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya. Dan abdun maknanya adalah yaitu mu'abbadun, yaitu yang ditundukkan. Berarti kita harus senantiasa tunduk, menundukkan diri ya di hadapan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah, baik itu zahir maupun batin, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik itu hati kita, lisan kita, dan anggota perbuatan kita. Dan di antara semua jenis ibadah tadi ada ibadah yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah ibadah hati kita, yaitu ibadah dengan hati. Karena banyak orang mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, ya mungkin dia infak, mungkin dia melakukan amal yang besar, namun jika tidak diiringi dengan ibadah hati, maka khawatirnya adalah sia-sia belaka. Karena seseorang itu hanya melihat hati hambanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, harta-harta kalian, akan tapi Allah hanya melihat hati-hati kalian, kemudian bagaimana amal-amal kalian. Ya, disinilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan kita pada judul atau tema kullama izdadal qalbu hubban lillah izdadalahu ubudiyatan wa kullama izdadalahu ubudiyatan izdadalahu hubban wa hurriyatan amma siwa. Yang artinya setiap kali seorang hamba hatinya itu penuh cinta kepada Allah, sangat mencintai Allah, maka bertambah pula dengan kecintaan itu ubudiyahnya kepada Allah. Maka bisa kita lihat kalau ubudiyah kita melemah, nah berarti cinta kita kepada Allah juga melemah. Kita lihat sholat kita, ya puasa kita, zikir kita, infak kita, menuntut ilmu kita, semuanya kalau itu melemah, berarti kecintaan di hati kita pun juga melemah kepada Allah Ta'ala. Berarti masuk cinta-cinta yang lainnya, entah itu dunia, hartanya, syahwatnya, kesibukannya, dan semuanya. Maka setiap kali seorang itu di hatinya amat sangat cinta kepada Allah, dia akan di hatinya itu terpenuhi untuk selalu ubudiyah.
ya dengan sholatnya, zikirnya, puasanya, apa yang dia bisa ya apa yang dia bisa dia lakukan. Yang wajib-wajib dipenuhi, tambah lagi yang sunnah-sunnah, dan bahkan yang mubah pun diarahkan ya agar bisa bernilai ubudiyah, yaitu diarahkan untuk bisa ibadah. Dan itulah yang menggerakkan hati seseorang menuju Allah, yaitu rasa cintanya yang begitu dalam, rasa cinta yang begitu besar kepada Allah, berbeda dengan orang-orang musyrik, berbeda dengan orang-orang syirik, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrikun, yang mereka mencintai Allah bersama sesembahan-sembahan yang mereka buat-buat. Mereka mencintai Allah tapi nggak murni. Mereka mencintai Allah tapi dicampur dengan cinta kepada sesembahan selain Allah Ta'ala, dan inilah namanya syirik. Nah, maka di sini kita lihat siapa diri kita ya ketika mengaku mencintai Allah. Lihat ubudiyah kita, dan untuk melihat ubudiyah kita ya apakah besar, bertambah, semakin baik, itu lihat cinta kita kepada Allah, dan lihat hati kita ya kemana hati kita mencintai, ya kemana atau ke apa saja yang kita cinta di hati kita, itulah isi hati kita. Ini kita lanjutkan bagi yang punya kitab di halaman 174 dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa minal ma'lumi annal mu'min asyaddu hubban lillah kama qala ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini di surat Al-Baqarah ya ayat 165. Semoga bisa diingat-ingat atau dicatat. Untuk melihat makna dari ayat ini, hendaklah kita melihat ayat sebelumnya, karena di sini menunjukkan tauhid, ya tauhid rububiyah yang sudah pasti jelas tidak bisa ditolak lagi. Ya namun ketika sudah diterangkan sejelas itu, masih ada ya hamba-hambanya yang mencari tandingan-tandingan selain Allah Ta'ala. Ya sekali lagi di ayat 165 dari surat Al-Baqarah. Sebelumnya kita lihat di ayat 164 ada tanda-tanda kekuasaan Allah di sana disebutkan. Ya qala Allah Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sungguhnya pada penciptaan langit yang berlapis-lapis itu, kita lihat langit begitu besarnya, luasnya, begitu tegak kokohnya tanpa ada tiang. Ini jarak antara bumi dengan langit pertama itu 500-an perjalanan. Demikian juga langit satu ke langit kedua, ketiga dan seterusnya. Itu semuanya bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, dan itu semuanya adalah ciptaan Allah yang sangat besar. Yang kalau dibandingkan dengan manusia, ya tidak ada apa-apanya. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian itu penciptaannya lebih berat daripada langit? Tentu tidak. Ya kalian yang manusia maksudnya lebih kecil. Itu amat sangat mudah bagi Allah menciptakannya, mematikannya, menciptakannya kembali, menghidupkannya kembali. Karena manusia amat sangat kecil dibandingkan dengan langit yang begitu luas, ya langit yang begitu besarnya, kokohnya, tanpa ada tiang. Demikian juga wal ardi, yaitu bumi yang berlapis-lapis pula. Wa ikhtilafil laili wan nahar, demikian juga perpindahan atau perputaran siang dan malam. Itulah tanda-tanda ciptaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Belum lagi di situ ada wal fulkil lati tajri, demikian juga bahtera, ya kapal yang di situ berlayar di lautan bima yanfa'un nas, yang itu semuanya bermanfaat untuk manusia. Belum lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya, wa ma anzalallahu minas samaa'i mimma, ya, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan yang saat ini alhamdulillah ya kita harus bersyukur, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmati, yaitu kita memohon agar rahmat Allah dari hujan itu membawa rahmat untuk kita semuanya. Mutirna bi fadlillah, yaitu diturunkan dengan karunia Allah. Ya, kemudian dari air itu fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Dengan air itu Allah menghidupkan ya bumi setelah keringnya, setelah matinya. Dan itu mudah bagi Allah Ta'ala. Kita lihat tanah-tanah yang tandus, kering, dengan turun hujan bisa subur kembali.
Wa batsa fiha, belum lagi setelah itu Allah mengembangbiakkan, ya, menghidupkan lagi fiha min kulli dabbah, ya, dari semuanya itu, dari bumi yang awalnya kering kemudian hidup kembali, kemudian disebarkanlah di bumi, di muka bumi itu segala jenis hewan-hewan yang semuanya hewan itu bisa kita manfaatkan pula. Di antaranya adalah hewan-hewan ternak dan juga hewan-hewan yang lainnya. Wa tasrifar riyah, dan juga perputaran angin, wasahab, ya, angin kemudian awan, yang semuanya musakhkhar bainas samaa'i wal ardh, yang semuanya itu tunduk, ya, di antara langit dan bumi. Benar-benar semuanya itu adalah la ayatin, ya, liqaumin ya'qilun, ya, semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau memikirkan. Nah, kalau kita tanya, semuanya itu adalah tauhid apa ya? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Ya, semuanya tadi, ya, penciptaan langit, bumi, ya, semuanya adalah rububiyah, semuanya adalah perbuatan Allah, dan itulah sesembahan yang hak, yang mampu dan amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qadirun 'ala kulli syai'. Semuanya itu yang menciptakan langit, bumi, yang memutar siang malam, kemudian menjadikan bahtera itu berlayar di tengah lautan, memberi manfaat, kemudian menurunkan hujan, menghidupkan dengan hujan itu tanaman-tanaman, menyebarkan semua hewan-hewan di muka bumi, kemudian ada lagi angin, awan, semuanya tunduk. Nah, itu semuanya adalah perbuatan Allah. Maka kalau sudah yakin itu semuanya adalah Allah, lalu kenapa masih saja di antara manusia itu ada yang menjadikan sesembahan selain Allah, tandingan-tandingan bersama Allah? Padahal sesembahan tadi itu apakah mampu menciptakan langit, menciptakan bumi, ya, memutar siang dan malam, ya, membuat bahtera itu berlayar, memberi manfaat kepada manusia, menurunkan hujan, dengan hujan itu menumbuhkan tanaman, kemudian tanaman itu diambil manfaat oleh hewan ternak, kemudian kita manfaatkan lagi, belum lagi ada angin, awan, semuanya tunduk. Mampukah sesembahan selain Allah melakukan hal itu tadi semuanya? Ya, jawabannya adalah tentu tidak mungkin, mustahil. Jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan seekor nyamuk lalat pun tidak bisa. Nah, lalu bagaimana? Ya, bagaimana akalnya? Kok bisa-bisanya, ya, menjadikan batu, ya, pohon, kuburan, ya, kemudian orang-orang yang dianggap soleh, bahkan menjadikan malaikat, nabi, rasul, ya, semuanya menjadi sesembahan selain Allah. Nah, di mana akal mereka? Ya, maka sesuatu yang bertolak belakang. Makanya di sini disebutkan lagi, setelah sudah sangat jelas bahwa itu adalah Allah, semuanya itu adalah Allah, ya, semuanya itu yang melakukan itu adalah perbuatan Allah, adalah rububiyah Allah, dialah Rabbul Alamin. Namun masih aja, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ternyata masih ada di ayat 165 banyak, atau di antara manusia ada yang menjadikan min dunillah, selain Allah, sebagai andada, niddan, sebagai tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan yang disejajarkan, disamakan dengan Allah. Yang mana mungkin, ya, Allah adalah Al-Khaliq, sedangkan selain Allah makhluk. Mana mungkin Al-Khaliq disamakan dengan makhluk? Allah itu Ar-Razik, sedangkan selain Allah Marzuk. Bagaimana mungkin disamakan yang memberi rezeki dengan yang diberi rezeki, yang menghidupkan dengan yang dihidupkan, yang mematikan dengan yang dimatikan? Semuanya, ya, tidak bisa disamakan. Makanya orang-orang musyrik ini, ya, kesyirikannya adalah kesyirikan uluhiyah yang besar, ya, yang bagian dari kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah tadi, yuhibbunahum kahubbillah. Juga mereka mencintai tandingan tadi seperti mencintai Allah. Nah, inilah namanya syirik. Adapun walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Alasannya adalah karena benar-benar semuanya tadi, ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semuanya ditujukan kepada Allah. Adapun orang-orang musyrik, mereka yaitu menduakan Allah, ya, mencintai tandingan-tandingan yang sebenarnya enggak mungkin disamakan dengan Allah, mustahil. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahadun.
yaitu tidak mungkin disamakan lalu mereka mencintai tandingan-tandingan tadi, sembahan selain Allah tadi, ya sebagaimana mereka mencintai Allah. Itulah kesyirikan. Adapun orang yang beriman semuanya ditujukan kepada Allah. Dan kelak walau yaral ladzina zalamu, dan kelak orang-orang yang zalim seperti ini ketika melihat id yarawnal adzaba, benar-benar melihat siksa di depan matanya, annal quwwata lillahi jami'ah, benar-benar semua kekuatan itu milik Allah, semua kuasa milik Allah, semuanya itu milik Allah. Wa annallaha syadidul azab, bahwasanya azab Allah itu amat sangat keras, naudzubillah, maka barulah menyesal sedalam-dalamnya. Sudah terlambat. Makanya ini kita diajak berpikir, semua tauhid itu awalnya adalah rububiyah, ya, diarahkan ke yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur, ya semuanya itu adalah Allah. Nah, kalau itu sudah diyakini semuanya Allah, maka arahkan juga dalam urusan ibadah juga hanya kepada ya Allah Ta'ala. Jangan malah yang menciptakan Allah, menghidupkan, mematikan Allah, tapi minta ya kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah. Ini namanya ya akalnya tidak waras, akalnya yaitu tidak sehat, ya, karena tidak sesuai. Makanya tadi la ayatil liqaumin yaqilun, ya, itu adalah tanda-tanda kebesaran, ya, bagi kebesaran Allah Ta'ala bagi orang-orang yang memikirkan dengan syarat akalnya itu sehat, waras, yang tidak ada syubhat, yang tidak ada hawa nafsu. Nah, maka inilah tugas kita para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, membersihkan hati kita ya semuanya dari selain Allah. Semuanya adalah sebagaimana dalam ayat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, maka orang beriman yang asyaddu hubban lillah, setiap orang beriman yang amat sangat cintanya kepada Allah, maka asyaddu ubudiyatan lillah, maka semakin bertambah ubudiyahnya kepada Allah. Nah, sekali lagi, balik lagi, kalau ubudiyah kita melemah, ya, sholat sudah mulai aras-arasan, azan itu berat melangkah kaki, yang buka mushaf itu ya kledik-kledik, ya, kalau buka HP cepet-cepet, ya, zikir itu malas, ya, menginfakkan harta itu berat, ya, tapi kalau untuk beli pulsa cepet, ya, misalnya, ya, atau hal-hal yang lain, maka hati-hati. Ya, bisa jadi hati kita telah mencintai selain Allah, yang di situ cintanya lebih besar daripada cinta kita seharusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang kita bahas lagi. Kullamasdada hubban lillah, ya, setiap kali seorang hamba itu cintanya besar kepada Allah, maka bertambah pula ubudiyahnya, ibadahnya semakin semangat, sholatnya, khusyuknya, ngajinya, zikirnya, infaknya, semuanya, karena hatinya penuh dengan cinta. Ya, nah ini yang kita bahas nih. Ini dikatakan lagi catatan dari Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah ta'ala wara'ah, beliau mengatakan, memberikan komentar, wal mu'minuna asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, yaitu adalah orang-orang yang amat sangat cintanya kepada Allah. Kenapa? Li'annahum yuhibbunahu mahabbatan khalisah. Karena orang-orang beriman itu mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang khalis, yang khalisah, yang murni, tulus. Nah, ini seperti air ini. Dikatakan air itu murni, ya, memang bersih, nggak ada kotorannya, nggak ada campurannya. Demikian juga madu yang murni, yang khalis, yang semuanya itu ya bersih, tidak ada campurannya, nggak ada campuran airnya. Ya, demikian juga hati orang-orang beriman, semuanya adalah mahabbatan khalisatan lillahi ta'ala. Laisa fiha syirk, tidak ada di hati mereka kesyirikan. Ya, semuanya baik syirik besar, syirik kecil, ya, syirik cinta, syirik taat, syirik takut, ya, harap, tawakal, semuanya enggak ada, semuanya ditujukan hanya kepada Allah. Dan itulah orang-orang beriman. Semuanya adalah sebagaimana firman-Nya, insyaallah hafal nih, sering diulang-ulang, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ya, ibadahku, penyembelihanku, hidupku, matiku, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah untuk Allah Ta'ala. Ya, amal musyrikun fahum yuhibbunallah. Adapun orang-orang musyrik, inilah namanya isyrak. Isyrak itu artinya mensejajarkan. Ya, namanya tasyrik itu berarti
menyetarakan, menjadikan partner. Ya, Allah disamakan mereka orang-orang musyrik, mereka mencintai Allah iya, tapi lakinna yusyrikuna ma'ahu ghairahu fil mahabbah. Tapi mereka juga menyetarakan, menjadikan selain Allah juga dicintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Itulah syirik. Ya, berarti ya mencintai Allah, ya mencintai selainnya. Ya beribadah kepada Allah, ya beribadah kepada selainnya. Ya doa kepada Allah dan juga doa kepada selainnya. Ya takut kepada Allah tapi juga takut kepada selainnya. Ya, makanya di Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulang, iyyaka na'budu wa karena selain itulah tauhid. Ya, semoga masih ingat tafsirannya. Iyyaka yaitu maf'ulun bih, objek yang diletakkan di awal itu maksudnya adalah li takhsis wa tahsir. Tujuannya adalah untuk mengkhususkan, membatasi hanya Allah satu-satunya yang diibadahi, berarti itulah tauhid. Tapi kalau kita mengatakan na'buduka ya Allah, ya belum ada taksis, belum ada pembatasan. Bisa jadi na'buduka sabahan wa na'budu ghairaka masa'an. Na'buduka yaitu naharan wa na'budu ghairaka lailan. Bisa di paginya menyembah Allah, sorenya menyembah selainnya. Ya, siangnya menyembah Allah, malamnya menyembah yang lainnya. Itulah namanya syirik. Ya, kadang kita terjatuh. Ya, mungkin kita nggak sujud kepada selain Allah, tapi hati kita kadang tawakalnya, ya mintanya, berharapnya, takutnya kepada selain Allah. Ini yang harus kita selalu muhasabah. Ya, jadi namanya syirik itu adalah menduakan, yaitu menjadikan selain Allah kita cintai sebagaimana kita mencintai Allah. Kita takut sebagaimana kita takut kepada Allah. Dan Allah ya tidak menyukai hamba-hambanya berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah itu tidak mengampuni dosa perbuatan syirik, namun mengampuni dosa selainnya. Ya, karena syirik itu adalah innasyirka la dzulmun ya azim, sesuatu kezaliman yang sangat-sangat besar. Kenapa? Meletakkan sesuatu tidak pada ya tempatnya. Yang seharusnya itu murni untuk Allah khalis, malah dia berikan kepada selain Allah. Itulah yang Allah ya yaitu benar-benar tidak mengampuni dosa syirik, karena itu adalah dosa yang paling besar. Ya, walakin yusyrikuna ma'ahu ghairahu fil mahabbah. Tapi orang musyrik mereka mensyirikatkan, ya menjadikan selain Allah ya dicintai sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Berarti fa mahabbatuhum lillah ghairu khalisah. Berarti kecintaan mereka kepada Allah itu tidak murni. Nah, berarti ada apa ya? Ya campurannya. Nah, ini semoga lebih jelas semuanya. Gak hanya masalah cinta, ya takut, ya harap, ya tawakal, ya apalagi, ya isti'anah, minta tolong, minta perlindungan, ya berharap, semuanya. Jangan sampai itu diberikan kepada selain Allah sedikit pun. Ya, katakanlah Allahus Samad. Dialah Allah tempat semuanya bagi kita. Ya meminta, ya minta pertolongan, ya perlindungan, ya menyerahkan segala urusan, ya dan semuanya kita serahkan kepada Allah karena Dialah Allah yang maha ya sempurna. Ya, kemudian walidzalika sharal mu'minuna asyaddu hubban lillah minal musyrikin. Oleh karena itu jadilah orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah daripada orang-orang musyrik. Lianna mahabbatal mu'minin lillahi khalisah. Karena kecintaan orang-orang beriman kepada Allah itu murni. Wa mahabbatul musyrikin lahu ghairu khalisah. Adapun kecintaan orang musyrik kepada Allah tidak murni. Ya. Kemudian lanjut dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah, na'am qad yaslukul muhibbu li dha'fi aqlihi wa fasadi tasawwurihi tariqan la yahsulu bihal matlub. Ya, kadang terjadi ya orang-orang yang mencintai karena lemah akalnya dan rusak gambarannya, dia menempuh sebuah jalan untuk mencari apa yang diinginkan, untuk mencari sesuatu yang dikejar. Tapi karena salah jalannya dan salah tujuannya, maka ya tidak akan sampai pada apa yang ingin dia raih. Jadi ada dua kesalahan di sini. Tujuannya adalah salah, caranya juga salah. Adapun orang beriman, tujuannya benar, caranya juga benar. Ada di antara manusia, ada yang mencintai Allah sudah benar, tujuannya ke Allah, tapi caranya salah, tidak beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya nggak akan sampai, nggak akan bisa merasakan lezatnya ibadah.
lezatnya ubudiyah. Karena caranya salah. Karena harus dua-duanya benar, tujuannya dan caranya. Ya, adapun orang yang berbuat hal-hal yang tidak sesuai, ya seperti melakukan bid'ah, ya mereka tujuannya benar, sama seperti kita, tapi caranya ya tidak benar, sehingga menyimpang, ya nggak akan sampai tujuan. Adapun yang ketiga adalah orang-orang yang tujuannya salah, caranya salah, atau tujuannya salah, ya caranya benar. Kira-kira sampai tujuan? Ya nggak akan sampai. Ini seperti orang yang mencintai dunia. Ya, orang yang mencintai dunia, mengorbankan semuanya, ya caranya benar dari yang halal. Tapi apakah dia mendapatkan kelezatan hidup, kebahagiaan hidup? Tujuannya tadi memurni dunia. Caranya benar, nggak ngambil yang haram, syubhat enggak. Ya, tujuannya salah. Nah, caranya benar. Akhirnya, ya apakah dia meraih kebahagiaan hidup? Jawabannya tentu tidak. Dan yang lebih parah lagi, tujuannya salah, caranya juga salah. Ya, tujuannya adalah murni dunia, caranya mengambil yang haram, melampiaskan syahwat, yang zalim, tambah lagi. Ya, sudah hancur semuanya, tidak sampai tujuan. Nah, maka orang beriman semuanya adalah tujuannya kepada Allah dan caranya benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka dari sinilah famithli hadhihi thariq la tuhmad idza kana al-mahabbatu salihatan mahmudan. Kalau orang yang caranya salah itu tetap tercela walaupun cintanya murni. Ya, tapi gara-gara jalannya yang ditempuh salah, ya maka dia tidak terpuji. Dia tercela karena jalannya salah. Itulah makna syahadat asyhadu anna Muhammadan ya Rasulullah. Maka kita berusaha, tujuannya jelas lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya lillah. Jangan lupa, lillah itu ada jalan, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena perintahnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Berarti tidak akan sampai kepada Allah sampai kita mentaati Rasulnya jalannya. Sudah kita bahas sebelumnya di ayat surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya yuhibbukumullah. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi, ikutilah Rasulullah SAW. Ya, nah itu. Kemudian dikatakan lagi, fa kaifa idza kanatil mahabbatu fasidah. Lalu bagaimana tadi? Kalau tadi seandainya tujuannya benar, ya cintanya adalah murnikan Allah, tapi jalannya salah, itu nggak akan bisa mencapai kelezatan, kenikmatan hidup. Lalu bagaimana kalau tujuannya memang sudah salah? Wa thariq ghair musil, dan jalannya juga salah. Seperti orang yang tadi kama yaf'aluhul mutahawwirun fi talabil mal wa riyasah waswar fi hubbi umurin tujibu lahum dharar. Ya, seperti orang-orang yang mengejar dunia, mengejar harta, mengejar jabatan, yang mengejar pandangan-pandangan syahwat, gambar-gambar wanita yang semuanya dengan jalan yang haram pula. Ya, maka dia seperti orang yang mabuk syahwat, itu lebih parah daripada orang yang mabuk ya khamar. Ya, orang mabuk khamar pernah kita sebutkan, disiram air bisa dia sadar. Ya, kalau orang mabuk syahwat siram air, ya nggak akan pernah sadar ya. Siram apa? Air keras? Bukan juga. Ya, wala tuhassilu lahum maqluban. Maka dua-duanya atau yang cara seperti tadi nggak akan meraih tujuan. Ya, karena sekali lagi tujuan kita adalah ubudiyah. Tujuan kita adalah lazzatul ibadah, kelezatan ibadah, halawatul iman. Ya, rasa manis iman kita ketika ibadah. Sudah kita sering ulang-ulang bagaimana tentang hadis, ada 3 perkara yang dengan 3 perkara itu seseorang akan merasakan ya manisnya iman. Jadi iman itu ada halawahnya, ada ladzahnya. Nah, semuanya itu dengan tadi. Nah, kemudian diberi catatan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, alladzina yuhibbunal mal was-suwar al-jamilah minan nisa yabdzuluna fi sabili mahbubihim kullama yastati'un. Orang-orang yang mencintai harta, mencintai gambar-gambar, ya mencintai wanita dengan cara yang salah, ya mereka mengorbankan semua yang mereka bisa sebisa mungkin. Selagi ini caranya salah, tujuannya salah, caranya salah, maka nggak akan pernah meraih ya kebahagiaan. Ini sekali lagi
tujuan kita adalah ladzah wa halawah. Tujuannya harus benar, ya, dan caranya harus juga benar. Ya, contohnya lagi, orang yang tujuannya sudah benar, tapi jalannya tidak sesuai sunnah, ya, mukhalifatun li sunnah, yang membuat-buat sendiri, ya, atau dia mengikuti jalan yang keliru dari junjungannya, gurunya, ustadznya, dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, fal mubtadi'ah yaz'umuna annahum yuhibbunallah. Ya, orang-orang yang melakukan bid'ah, mengada-ngada, ya, entah itu tata cara ibadah, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan akidah, karena bid'ah itu bertingkat-tingkat. Mereka mengklaim mereka mencintai Allah, walakinnahum yataqarrabuna ilaihi bima yakrah. Akan tapi mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sesuatu yang Allah benci. Ya, kenapa? Tidak sesuai sunnah nabinya. Karena tadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya, yuhibbukumullah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, ikutilah Nabi. Ya. Nah, ini orang-orang yang melakukan kebid'ahan, penyimpangan, mereka mendekatkan diri dengan sesuatu yang dibenci. Yaitu caranya salah. Apakah sampai tujuan? Tentu tidak. Wa ma lam yashra'hu minal bid'ah. Dan mereka menempuh jalan-jalan yang tidak disyariatkan berupa bid'ah-bid'ah. Fallahu jalla wa ala syara'a syari'atan walladzi yuhibbullaha yatamassaku bihadhihi syari'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dialah yang membuat syariat. Salat, ya sudah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, haji, khudhu anni manasikakum. Ya, demikian juga ibadah-ibadah yang lain, wudu, ya wudulah seperti wudu Nabi, zikir seperti zikir Nabi. Semuanya lakukan sebagaimana, ya, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Allah yang membuat syariat, Rasulullah yang menyampaikan, dan tugas kita adalah at-taslim, ya, tunduk, patuh, sami'na wa ata'na. Ya, maka orang yang mencintai Allah, dia akan berpegang teguh dengan syariat ini. Ya, selagi ini dasarnya. Nah, karena jangan sampai yang dasar ini kita nggak sepakat. Ya, yang dasar ini kita nggak sepakat, yang nggak akan pernah meraih kebahagiaan. Walaupun ngaku cinta kepada Allah, ya, tapi kalau caranya salah, nggak akan bisa. Ini makanya ada kaidah, yaitu al-iqtisadu fi sunnah khairun ya minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana tapi sesuai sunnah, ya, itu lebih baik, ya, daripada bersusah-susah tapi itu bid'ah. Nah, maka kita mencoba, yang penting dalilnya jelas, ya, kemudian ini tata caranya, ya, sudah jelas, kemudian kita lakukan, amalkan. Ya, maka itulah yang besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Karena sudah kita ulang-ulang bahwasanya syarat diterimanya ibadah ada dua, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah. Ya, dalilnya banyak. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, dan juga di akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, dan juga di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang ahsanu amala? Ya, silakan lihat tafsirnya, sudah berulang-ulang. Ya, kemudian wa yataqarrabu ilaihi bima syara'a. Dan orang yang mencintai Allah pasti mendekatkan diri dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, yaitu syariatnya. Sungguh aneh ngaku cinta kepada Allah tapi jalannya menyimpang dari yang dicintai. Ya, kalau kita mencintai sesuatu berarti harus sejalan. Ya, apa yang diminta kita ikuti, apa yang dibenci kita tinggalkan. Nah, seperti itulah, ya, syariat sudah jelas. Ya, namun itu tadi, karena mungkin akal ada syubhat, ya, di hati ada syahwat, ya, ini susah berperang di situ. Maka beruntunglah kita, ya, semoga semuanya yaitu diberikan yaitu hidayah, ya, diselamatkan dari berbagai macam jenis syubhat dan syahwat Allah. Wa amma idza da'a annahu yuhibbullaha walakin la ya'malu bi syar'i wa innama ya'malu bil bid'i wal muhdatsat fa hadza la yanfa'uhu 'amaluhu bal yub'iduhu 'anillahi 'azza wa jalla. Adapun orang-orang yang mengklaim mencintai Allah akan tapi tidak beramal sesuai yang disyariatkan atau dengan mengamalkan amalan yang bid'ah diada-adakan, maka amalan itu la yanfa', atau sebagaimana sabda Nabi, mardudun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, ini harus kita pahami sesuatu yang dasar.
Ya, karena itulah makna syahadat Rasul. Ya, justru amalan itu menjauhkan kita. Makanya mungkin ya di antara saudara-saudara kita mungkin dan juga mungkin kita itu ketika beribadah kok nggak terasa lezat, cek dulu. Bisa jadi mungkin ibadahnya yang pertama mungkin nggak ikhlas ya, atau ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada tendensi-tendensi dunia ya, atau mungkin tata caranya nggak pas nih, tata caranya ya tidak pas, atau mungkin selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, tapi maksiat terus jalan ya nggak akan bisa lezat. Maka semuanya tauhid itu bukan hanya selamat dari syirik besar, syirik kecil dan bid'ah ya, namun semuanya ya, syirik besar, syirik kecil, fasik, dosa besar, dosa kecil ya, maksiat semuanya. Dan di antara maksiat adalah kebid'ahan. Ya, bahkan orang-orang yang terus meniti jalan yang menyimpang tadi itu justru menjauhkan. Ya, kalau dia meniti jalan yang benar, sederhana tapi sesuai sunnah, terus mendekat kepada Allah. Ini susah payah tapi menyimpang. Ya, kira-kira nggak sampai tujuan, malah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini bahkan ujung-ujungnya adalah yu'adzibu bidzalika atau yu'adzabu bidzalika. Justru ujungnya adalah diazab dengan hal itu. Wa huwa ta'abun alaihi bima yadurruh. Dia capek, lelah ya, namun itu mencelakakan dirinya. Sekali lagi, sederhana ya, itu lebih baik kalau itu memang sesuai sunnah daripada susah payah tapi itu ya bid'ah. Nah, maka inilah kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah kita menyadarinya. Ya, hadanallahu wa iyyahum, hadanallahu wa iyyakum, ya, agar kita semuanya dibukakan untuk benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dan juga sesuai dengan sunnah nabinya. Itulah orang-orang yang berubudiyah. Semakin ikhlas, semakin mutaba'ah, pahalanya semakin besar walaupun amalannya kecil. Yang sudah kita bahas ya di hadis Riyadhus Shalihin tentang amalannya kecil itu bisa dibesarkan bisa dibesarkan pahalanya kalau semakin ikhlas dan semakin sesuai ya sunnah. Ya, lanjut. Kemudian yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, wala tuhassilu lahum matluban. Maka cara-cara tadi entah tujuannya salah dan caranya salah, atau tujuannya benar tapi caranya salah, itu tidak akan sesuai ya apa yang diinginkan. Wa innamal maqsudut turuq allati yaslukuhal aqlu li husuli matlubihi. Ya, karena yang dimaksud itulah jalan-jalan yang harus ditempuh untuk meraih tujuan. Nah, kemudian baru poinnya seperti judul, idza tabayyana hadza fa kullama izdadal qalbu hubban lillah izdadalahu ubudiyah. Ya, oleh karena itu kalau ini sudah jelas tujuan ya harus jelas, lillah, caranya harus jelas, li Rasulillah, ala sunnati Rasulillah. Ya, kemudian semuanya diarahkan ke sana. Ya, kemudian dia membersihkan hatinya dari kesyirikan, maka setiap kali dia bertambah cintanya kepada Allah, bertambah pula ya ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Wa kullama izdadalahu ubudiyah izdadalahu hubban wa hurriyatan amma siwa. Semakin tinggi ubudiyahnya, semakin besar ubudiyahnya kepada Allah, maka semakin bertambah cintanya dan semakin dia terbebas dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak akan pernah membutuhkan makhluk. Nah, ini yang dikatakan orang yang bebas merdeka yang seperti ini. Ya, seperti Syekhul Islam Taimiyah. Mau diapain aja, ya mau dipenjara, mau dibunuh, mau diasingkan, semuanya adalah surga baginya. Kenapa? Nah, kata beliau ya rahimahullah, inna jannati atau inna fi sadri jannah atau aukamakol ya, sungguhnya di dada seorang muslim itu ada surga. Ya, aina maruh tu fahiya ma'i. Kenapa kemanapun aku pergi maka surga itu ya bersamaku. Mau diasingkan, pengasingan itu adalah siyaha, berarti jalan-jalan. Mau dipenjara, penjara itu adalah khalwah. Mau dipenjara, penjara itu adalah khalwah, mendekatkan diri kepada Allah. Mau dibunuh, ya dibunuh itu adalah syahid, syahadah, sehingga dia pun mati syahid. Ya, itulah seorang mukmin. Mau apapun yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, dia selalu surga berada di dalam hatinya. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah amat sangat besar. Ketika cinta kepada Allah itu amat sangat besar, maka ubudiyahnya dengan semua jenis ubudiyah, baik itu hati semuanya, lisan semuanya, dan anggota tubuh semuanya. Maka ketika itu semuanya difokuskan, dipusatkan,
maka semakin bertambah cintanya kepada Allah dan semakin sekali lagi terbebas dari bayang-bayang ya makhluk. Ya, dia menjadi hamba yang benar-benar merdeka. Dia nggak akan ketergantungan kepada makhluk. Ya, nggak akan berharap kepada makhluk. Ya, nggak akan bertawakal kepada makhluk, takut kepada makhluk. Karena itu bagian dari hal-hal yang mengurangi tauhid. Nah, ini dikomentari oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, an-natijah mimma sabaq. Itu kesimpulannya adalah idza tabayyana hadza fa kullama izdada al-qalbu hubban lillah izdada lahu ubudiyatan wa kullama izdada lahu ubudiyatan izdada lahu hubban wa hurriyatan amma siwa. Jadi setiap kali seorang hamba ya cintanya kepada Allah itu bertambah, maka bertambah pula ubudiyahnya. Nah, ini kita balik. Kalau kita ubudiyahnya malas, melemah, nah berarti apa yang salah di sini? Ya, cinta kita. Nah, koreksi. Ya, suntik cintanya lagi. Ya, diperbaiki cintanya lagi. Ya, harus semuanya lillah. Ya, bisa jadi kita cinta kepada selain Allah. Ya dunia, ya syahwat, ya jabatan dan lain sebagainya. Ya, sehingga ubudiyahnya kita juga berkurang, malas-malasan. Ya. Mau sholat malas, mau zikir malas, ya, mau wudu malas, ya, mau puasa malas, ya. Semuanya itu harus perbaiki hatinya, yaitu lihat cintanya kepada siapa. Wa kullama izdada lahu ubudiyatan, setiap kali bertambah pula ubudiyahnya, semakin semangat untuk ubudiyah, izdada lahu hubban, maka semakin cinta lagi kepada Allah dan semakin terbebas dari makhluk. Ya, enggak kebayang-bayangan makhluk sudah. Ya. Wal mahabbatu lillah tuharrikul amal. Nah, ini poinnya, karena cinta itu adalah muharrik. Cinta itu adalah muharrikah, cinta itu adalah penggerak seseorang untuk bisa beramal soleh. Wa kadzalikal mahabbah li ghairi tuharriku 'alal amali li ghairillah. Demi juga kalau cintanya kepada selain Allah, maka itu menggerakkan untuk beramal juga untuk selain Allah. Fal mahabbatu li syai' hiyal ba'its 'ala tahammulil masyaqqah fi tahsilihi. Karena kecintaan kepada sesuatu itu akan membangkitkan dia, menggerakkan dia untuk menahan susah payah yang pernah kita bahas ya. Susah payah mujahadah, kesabaran untuk meraih apa yang dia cintai. Nah, inilah yang dibahas pada jamaah Allah Ta'ala. Kita tambahkan sekali lagi, hati itu adalah, cinta itu adalah muharrikul amal. Ya, seseorang itu bisa tergerak untuk amal kalau cintanya kuat. Ya, itu ibarat mesin yang selalu berputar. Kalau dia melemah atau bahkan berhenti, ya nggak beramal. Seperti kita saat ini. Kita bisa sampai ke tempat ini pasti ada rasa cinta. Ya, namun bisa jadi cintanya benar, bisa jadi cintanya salah. Yang penting ada cinta, ada yang menggerakkan di sana. Ya, demikian juga di keluarga, ya antara suami istri. Kenapa suami rela-rela pagi, siang, malam bekerja, capek, kehujanan, kepanasan, ya hanya untuk sekedar ngasih nafkah? Apa yang menggerakkan? Ya, cinta. Ya, cinta ya. Benar nggak? Para suami, oh nggih, ya cuma satu, yang lainnya nggak tahu nih. Ya, jadi ada juga istri yang mengabdikan dirinya, harus melayani, harus ya pakaiannya, ya makanannya, semuanya. Kenapa? Ya cinta. Yang sekali lagi cintanya harus benar, yaitu untuk Allah. Ya, dengan cara-cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau nggak ada cinta mati ya. Kalau sudah nggak ada cinta nggak bergerak. Nah, maka sedikit tambahan disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau yang lain, yaitu Majmu' Fatawa. Penggerak hati itu ada 3, mahabbah, khauf dan roja. Ini cinta, takut dan harap. Yang paling utama adalah cinta. Ya, cinta itulah yang utama. Kenapa? Cinta itu akan terus ada. Ya, ketika hidup mati terus ada. Sedangkan takut, harap itu akan hilang. Ya, karena disebutkan di surat Yunus, ya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu rasa takut itu bisa hilang. Ya, adapun cinta akan terus ada pada diri seorang. Ya, mahabbah itulah yang akan menggerakkan dan bisa bergerak, ya bisa beribadah dengan kuat, yaitu tergantung kuat dan lemahnya cintanya kepada Allah. Maka sekali lagi, semakin bertambah cintanya, semakin besar ibadahnya. Semakin besar ibadahnya, semakin cinta kepada Allah dan akan semakin terbebas dari bayang-bayang makhluk. Ya, adapun takut tadi itu adalah yang nyetir.
Takut itu adalah yang membimbing, jangan sampai keluar rel. Adapun roja itu adalah yang mengarahkan. Ya, maka cinta, takut dan harap itulah semuanya muharrikul qulub fi sayri ilallah. Penggerak-penggerak hati untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar adalah rasa cinta. Selagi semoga ingat doanya. Kita tutup ya. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami mohon cinta kepadamu, ya kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan kami kepada kecintaan kepadamu. Allahumma amin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Kurang lebih maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد